Masya Allah, udaranya insan muda seger banget. Insan muda, tahu nggak sekarang ini saya berada di mana? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu? Oke, sekarang ini saya sudah berada di Desa Taninya Dompet Duafa, Jawa Barat. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang terkait pemberdayaan program ekonomi yang menggunakan zakat produktifnya dari donaturnya Dompet Duafa. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin saya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda yang sedang menyaksikan Dede TV. Sekarang ini saya sudah berada di Desa Tani yang merupakan program pemberdayaan ekonomi di Dompet Duafa, Jawa Barat. Dan sekarang ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita. Langsung aja kita memperkenalkan ya narasumber kita. Yang pertama itu ada Ade Rukmana sebagai pendamping program Desa Tani ya, Kang ya? Betul Kang. Selanjutnya ada Pak Jajang Sugandi selaku unit sarana produksi ya. Sarana produksi dari Desa Tani. Langsung saja insan muda, kita akan ngobrol-ngobrol membahas terkait Desa Tani ini yang merupakan pembiayaan dari dana zakat produktifnya Dompet Duafa, Jawa Barat. Betul. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja Bapak-bapak untuk Boleh. ngobrol-ngobrol terkait Desa Tani. Yang pertama mungkin saya akan ngobrol kepada Pak Ade ya, atau yang lebih kita kenal dengan Mang Ade ya, panggilan di sekitar wilayah sekitar sini ya. Hampir semua sih. Hampir Mang semuanya. Ade. Karena faktor di Kabupaten Bandung kali ya. Iya. Oke, Mang Ade, kita langsung ngobrol aja nih. Ini luasnya berapa? Tadi saya keliling-keliling Desa Tani ini lebar sekali, luas sekali ya. Alhamdulillah Kang. Perjuangan kita di tahun 2022 ini, alhamdulillah Allah kasih jalan ya, dan Dompet Duafa selalu support kita untuk penganggaran. Ini kita sekarang punya lahan itu seluas 10 hektar Kang. 10 hektar, wow. Awal mulanya emang 10 hektar apa berkurang sebelum-sebelumnya itu Kang? Enggak, sebelum-sebelumnya itu 2018 Mang Ade pertama kali dengan Dompet Duafa Jabar itu cuman 1,2 hektar. 1,2 hektar. Sekarang udah 10 hektar. Dengan luas seperti ini Mang Ade ya. Itu ditanami oleh berapa jenis tanaman Mang yang ada di Desa Tani ini Mang? Yang kita produksi sekarang tuh ada 14 jenis sayuran. 14 jenis sayuran. Betul. Dan itu yang paling penting kan, kita harus bisa ngejaga kontinuitas gitu kan. Jadi di sini lahan 10 hektar tuh sebanyak 50 penerima manfaat Kang. 50 ya. Alhamdulillah, yang tadinya cuman buruh tani atau petani perambah hutan, nah sekarang udah punya kapling-kapling di sini gitu. Kayak rumah ya kapling ya. Nah, di sini polanya jelas. Kita nggak sengempak 50 orang itu nanam. Ntar kita bingung juga kan jualnya kemana. Nah, kita konsepin itu per minggunya 4 orang yang nanam. Jadi 4.000 meter persegi. Minggu depan 4.000 lagi, minggu 4.000 lagi. Jadi di sini bukan program gimmick Kang. Langsung ya. Tiap hari ada yang nanam, tiap hari ada yang rawat, tiap hari ada yang panen. Itu udah terbukti di lapangan seperti apa. Nah, kalau dari penerima manfaat sekarang ada 50 ya? Betul kan? Nah, itu awal-awal kasih pengertian kepada para petani itu gimana tuh Kang? Maksudnya pengertian itu pemahaman lah. Apalagi kan ini memang sangat berpotensi ya Kang ya di daerah Kabupaten Bandung ini ya, pertanian ya. Betul. Yang pertama ya, kita dulu dengan munculin sebuah prestasi ya Kang. Dan kita juga melakukan asesmen awal terhadap penerima manfaat kita. Mulai dari per kapita awalnya berapa, apakah mereka minat atau sebelumnya bidangnya apa, itu benar-benar kita gali. Dan akhirnya mereka mau bergabung di Desa Tani dengan harapan mereka bisa bertumbuh lah. Dari beberapa sisi, bukan just ekonomi aja. Yang paling penting, apalagi yang paling unik di Desa Tani itu kriteria petani berhasil, itu kita ukur tuh dari perubahan perilaku. Seperti apa perubahan perilakunya? Apakah sebelum bergabung dengan Desa Tani ini mereka siang ke sawahnya gitu kan, ke kebunnya. Nah, itu. Saat masuk ke Desa Tani itu jam 6 aja udah di sini nih Kang. Betul, Kang. Gimana tuh Kang perubahan? Kalau ada sering bilang sih sama teman-teman di sana tuh, di lapangan tuh ya cukup 3 moda yang Allah ciptakan ya, how itu honesty, open mind, sama willingness. Nah, level-level itu yang kita ukur dari kejujurannya, keterbukaannya, willingnessnya, dan lainnya. Jadi rasa sikap syukurnya, kedisiplinannya. Mungkin yang tadi, yang dulu dia masuk kebunnya jam 9, caur dan lain-lain gitu kan. Ya. Jadi lebih intens. Terus masalah budidayanya yang mungkin
maaf ya, terlalu lama kita dijajah sama negeri orang untuk merusak tanahnya kita sendiri dengan pembelian atau pemupukan yang enggak terkontrol gitu kan, penggunaan kimia. Nah di sini kita ukur perubahan perilaku itu. Mereka udah mulai bersahabat nggak dengan alam? Mereka udah memikirkan nggak gimana caranya tanaman sehat, tapi tanah kita juga sehat, biar anak cucu kita tetap bisa bercocok tanam. Itu yang kita lakukan. Kalau konsepnya sendiri, Desa Tani ini mengusung konsep apa sih, Kang? Kayaknya menarik banget ya insan muda ya. Soalnya kan 10 hektar nih, kalau nggak punya konsep, otomatis kan para petani-petaninya kan akan satu persatu kan akan mundur nih, Kang ya. Betul. Itu menggunakan konsep apa ke Desa Tani ini, Mang Sebenarnya Ade? konsep yang kita terapin sih sebenarnya ya itu Kang, benar-benar desa ini hanya sebuah inkubasi. Jadi beliau-beliau ini kita latih mulai dari manajemen budidaya, manajemen keuangan, bahkan manajemen power dan psikologisnya kita latih juga. Nah dirasa petani udah mengikuti aturan yang ada dan muncul sebuah prestasi sesuai kriteria yang udah kita tentukan, beliau-beliau ini kita wisuda. Aduh, sudah petaninya juga, Iya, Bang. ada wisuda juga petani, jangan mahasiswa aja gitu Berarti kan. petaninya itu memiliki rasa yang tanggung jawab yang sangat luar biasa ya berarti ya. Betul. Dan di Desa Tani ini jelas Kang. Jadi setiap periodenya kita evaluasi nih. Dari 2018 itu muncul rules baru. Jadi Desa Tani itu koridornya sangat jelas. Rulesnya ada. Bila ada yang tidak mengerjakan rules tersebut, ada toolsnya juga. Perangkat untuk menegakkan rules tersebut. Jadi mau nggak mau mereka awalnya oke lah, mereka terpaksa dengan aturan yang ada gitu kan. Iya. Tapi awal akhir ternyata mereka menyadari rules tersebut, aturan tersebut untuk mempermudah hidup mereka. Itu yang kita pastikan. Berarti kesejahteraannya juga dipikirkan juga ya. Betul Kang, betul. Biar insya ada Allah. ibaratnya naik kelas gitu ya para Iya. petani-petani kita ya. Apalagi zaman sekarang Kang, ada Iya. nggak? Maaf ya Kang ya. Ada nggak individu atau lembaga yang emang ngucurin dana tanpa minta keuntungan? Kan gitu ya. Ya beberapa program seperti IKUR kan itu tetap ada bunga ya. Betul. Dan lainnya itu masih ada minta investasi dan lain-lainnya gitu kan. Tapi di sini kita menegaskan ke petani itu cuma wajib mengembalikan apa yang beliau pakai dari biaya investasi dan modal kerja. Dan itu pun bukan untuk dikembalikan kepada donatur ataupun dompet duafa ataupun untuk memperkaya koperasi, kagak lah. Itu buat mereka lagi. Balik lagi ke petaninya Iya, ya. buat sewa lahan lagi, Iya. beli pupuk lagi, ngebangun kebun lagi gitu kan. Dan bahkan yang tadi Mang Ade bilang kalau beliau ini udah dirasa punya prestasi, kita wisuda, nah beliau ini masuk ke program Aftercare. Program setelah dipedulikan dan di situ beliau-beliau ini menjadi petani merdeka seutuhnya. Oh, berarti dari penerima sampai bisa memberikan lagi Nah, ya. mustahik go Muzaki. muzaki. Nah, Mang Ade, tadi kan Mang Ade sedikit berbicara terkait lembaga nih. Ini kan di bawah dari pendampingannya Dompet Duafa Jawa Barat nih Mang Ade. Betul. Pertama kali Dompet Duafa Jawa Barat itu mengintervensi Desa Tani itu dalam bentuk apa Mang Ade? Semua kebutuhan petani. Mulai yang tadi biaya investasi, sewa lahan, pembangunan kebun, terus modal kerja seperti bibit, pupuk, pestisida dan lainnya, dan bahkan ada support juga untuk fasilitas penunjangnya, sprayer, drum, selang dan lainnya. Jadi programnya emang tamat Kang, nggak setengah-setengah, yang akhirnya hasilnya setengah-setengah. Kalau ini kan ya alhamdulillah dengan tamatnya itu hasilnya pun tamat. Gitu. Minimal di sini saat ini yang perubahan perilakunya jelek, itu udah menghasilkan 2,4 Kang. 2,4 juta per bulan. untuk para petani. Para petani. Yang awalnya kita asesmen itu per kapita itu rata-rata 1,5 ya Pak Ustadz, sebagai buruh tani. Atau petani perambah hutan itu lebih miris lagi. Itu dalam jangka waktu berapa lama, Mang Ade? Ini di sini kita berdiri itu baru kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi yang produktifnya baru setahun lah, karena kita kan land clearing dan lain-lain itu setahun Kang. Dulunya ini hutan, ini dulu hutan. Iya. Masih asri ya jadinya dikelilingi Sekarang bukit jadi ya. Mudah-mudahan jadi peradaban yang berakhlak ya. Amin. Bismillah. Nah, yang paling kerennya yang perubahan perilakunya bagus. Yang tadinya mungkin honesty-nya level 5 sekarang jadi 8.
open mindednya yang tadinya 4 sekarang jadi 7 gitu ya. Itu penghasilannya udah 4 sampai 6 juta Dalam waktu setahun. dalam waktu setahun. Dan itu real, bisa dicek invoice yang ada di bawah sama petani. Luar biasa ini insan muda ini. Wah, Bismillah. Mang Ade, saya mau nanya lagi Mang Ade. Komoditi yang paling terbesar di sini apa sih Mang Ade? Yang pertama itu baby buncis Kenya yang biasa kita ekspor sebagai primadona kita. Bahkan tadi Mang Ade kebetulan datang buyer dari Singapura juga. Untuk 2024 mereka mau support untuk pola tanam. Berarti Serap sama mereka ke Singapura. diserap sama Iya. Singapura Iya. ini. Kita udah jalan sama pendok-pendok yang ada, tapi ini nih buyer ini lebih besar lagi nih. Dia bisa sampai 300 kg per hari. Permintaan dari mereka itu. Iya. Makanya kita harus emang mulai membuka cabang-cabang desa tani di seluruh Indonesia kan. Luar biasa insan muda ya. Permintaan dari Singapura luar biasa ya Mang Luar Ade. biasa Mang Ade. Selain Singapura apa lagi Mang Ade, negara-negara Asia mungkin yang sudah dirambat oleh Kalau desa ekspor tani? kita baru Singapura aja, Kang. Ada permintaan seperti Hong Kong, cuman dengan kekuatan produksi kita, ya dirasa Mang Ade itu belum mampu untuk bisa support ke Hong Kong. Karena kapasitasnya ternyata lebih besar lagi, gitu kan. Ubi aja bisa nyampe per hari 20 ton, gitu. Ubi dari satu jenis ya. Satu komoditi Iya, itu iya. 20 ton. Apalagi komoditi yang lain. Jadi sekarang kalau di desa tani bayangnya ya mulai dari e-commerce kayak beberapa aplikasi yang ada di Indonesia kita jual online juga, terus ada retail juga, ada horeca juga, dan yang beceknya kita masuk ke pasar becek ya Pak Ustadz ya, ke pasar becek, pasar tradisional. Tradisional. Lah, Iya, kita. iya. Nah ini kalau untuk penampungan nih Mang Ade nih, itu cuma di wilayah Bandung saja atau sudah di luar dari Bandung? Udah banyaknya justru Jakarta ya, Iya. Jakarta. Jakarta? Iya, sampai Pemalang kita Sampai udah Pemalang. supply. Wow. Pemalang ke Jawa. Itu seminggu kita bawa sayur tuh kata-kata 1 sampai 2 ton. Iya. 1-2 ton. Itu mobil yang gede itu, yang teraga. Wow, mereka ngambil sendiri ke sini ya? Enggak, kita Enggak, kirim. Oh kita kirim? Kirim tiap hari Rabu dan Sabtu ya? Ya. Hari Rabu dan Sabtu. Ada jadwalnya ya? Ada jadwalnya. Luar biasa nih insan muda nih. Kalau misalkan memang mintanya permintaan banyak, pasti kan ada sarana dan produksinya yang harus ditingkatkan nih Betul. Pak Ustadz nih. Apa saja nih sarana yang ada di desa tani ini Pak Ustadz? Kalau untuk sarana kita di desa tani kebetulan kalau dibilang lengkap ya alhamdulillah kita udah lengkap ya, dari mulai fasilitas-fasilitas yang mungkin yang ada di desa tani, kendaraan, terus kita juga punya alat-alat berat untuk pendukung para petani itu sendiri. Bahkan untuk di desa tani itu sendiri kita karena salah satu ya di desa tani itu ada dua masalah mungkin ya di desa tani. Salah satunya adalah mungkin harga, yang kedua adalah mungkin cuaca. Makanya di desa tani kami di sini Mang Ade menggagas untuk di desa tani itu sendiri gimana caranya para petani itu mereka itu bisa punya berpenghasilan dengan stabil. Makalah di sekitar desa tani kita bisa lihat kan, bukan saja konvensional yang dibangun di sini, tapi ada juga greenhouse. Itu sebagai sarana buat pertanian di kita ya, buat sarana. Bahkan itu untuk menyiasati ketika memang musim cuacanya lagi ekstrim, lagi nggak bagus, tapi para petani tetap bisa menghasilkan penghasilan yang cukup, produktif Ya, kan. Akhirnya alhamdulillah kita mungkin sekarang lagi progres di 48 greenhouse yang akan kita bangun ya di sini. Bahkan untuk petani di yang ada di desa tani, walaupun kita belum semua sih, pengennya kita semua ya pengennya. Salah kita pengennya ada 28 petani yang kita udah pakai IoT. Itu salah satu sarana untuk memudahkan petani ya. Nah itu IoT itu apa itu? Mungkin bisa dijelaskan nih sama insan muda. Oke. nih. IoT itu adalah Internet of Things, di mana kita mungkin mungkin pemerintah menilai para petani milenial itu di usia 39 tahun. Ya, petani di atas 39 mungkin dikatakan kolonial lah dikatakannya ya. Tapi bagi kita tapi bagi kita iya betul. Maka di kita dibilang di atas usia 40 atau bahkan 50, bahkan tertua di kita mungkin udah nyampe 60. Masih ada yang bertani? Ada yang bertani dan dia itu 61 tahun. 61 tahun dan dia itu peka dan dia itu bisa menggunakan aplikasi handphone. Maka kita bilang itu petani milenial. Dan salah satu keuntungan untuk IoT itu sendiri, di mana itu IoT itu kita bisa mengaktifkan internetnya masih tersambung dimanapun. Itu ada satu adalah penyiraman. Oh,
Jadi petani itu misalkan dari rumah nih, Betul. walaupun rumahnya jauh dari sini, kalau ada internet, Ya. kita Betul. bisa nyiram. Bisa nyiram, bisa pemupukan. Maka dibilang petani itu kita bertani, tapi tapi bukan berarti kita di desa tani itu mereka bertani, tapi mereka cuma bersenang-senang di luar sana, enggak. Kalau dibilang mungkin kita bilang kalian bisa bertani tapi bisa mempunyai aktivitas yang lain. Aktivitasnya yang lain mungkin bisa ngojek, bisa apalah, tapi bertani tetap berjalan. Jadi kita terus mengembangkan aplikasi ini ya, IoT ini salah satunya untuk membantu para petani. Mungkin nanti semuanya bisa menggunakan, bahkan di panen juga ada peningkatan 20 sampai 40% hasil dari para petani itu meningkat hasil panennya. Wah, seru banget nih insan muda nih pertanian pakai teknologi ya. Betul. Apalagi cuma mantau via handphone doang Betul. ya. Berarti Via udah setiap hari petani itu datang ke sini. Khusus Enggak. untuk greenhouse ya? Iya, Khusus untuk greenhouse. greenhouse. Ya. Tapi Oh, kan susahnya apa kalau untuk greenhouse itu sendiri? Karena kalau greenhouse itu hujan nggak hujan Harus. kita tetap nyiram ya kan. Oh. Makanya kenapa kita install smart farming ini di greenhouse gitu kan. Karena ya dengan intensitas penyiraman yang sangat tinggi itu membutuhkan waktu yang sangat banyak juga. Jadinya kita coba inisiatif untuk menginstalasi smart farming ini. Jadi petani itu bisa menjaga kontinuitas kebutuhan akan air dan nutrisi yang ada di tanah itu. Oh, tetap gitu kan. terjaga tuh Iya, ya. gitu kan. Oke. Jadi emang keuntungannya banyak Kang. Yang mungkin kita kan by feeling ya kalau nyiram, Iya, kalau iya, ngasih iya. pupuk tuh benar-benar by feeling. Kalau smart farming ini benar-benar Udah by diatur ya, berarti ya? kebutuhan. Betul. Oh, oke. Kebutuhan si tanaman lagi generatif seperti apa, vegetatifnya gimana, itu sangat-sangat benar-benar meningkatkan nilai produksi. Tapi kalau kayak gitu bikin was-was para petani nggak sih kan? Hasilnya itu. maksimal apa enggak gitu kan? Dagdikduk kan walaupun kita lagi ngopi gitu di rumah gitu kan, betul, lagi betul. sarungan segala macam. Karena Menggunakan aplikasi itu, waduh ini airnya kebanyakan nggak gitu kan? Ini pupuknya kebanyakan nggak? Kalau Gitu. awal ya sih kan. Awal. Ya. betul. Tapi dalam perjalanan waktu kita terus edukasi ya. Iya, iya. Dan bahkan Mang Ade selalu masuk juga ke masalah psikologis mereka. Iya. Jangan sampai si teknologi ini segalanya buat buat mereka. Tapi teknologi ini benar-benar just fasilitas penunjang. Faktor penentu keberhasilan tetap diagnosa harian, yaitu sumber daya manusia yang melakukan, kan gitu ya. Jadi Mang Ade nggak mau gara-gara ada smart farming mereka ongkang-ongkangan dah di kasur nyiram Komentan pupuk doang. ini. Itu bahaya juga kan, Iya. bahaya juga. Ada tiga keuntungan, dari mulai peningkatan produksi, mulai dari efisiensi tenaga Efisiensi, kerja betul. dan new sosial kultur gitu kan. Tadi terkait ini Pak, terkait dengan greenhouse. betul. Itu greenhouse ada 48 Betul. 48. jenis tanaman yang ditanam di greenhouse itu ya. Iya. Selain itu ada lagi. Selain greenhouse atau ada rumah semai gitu, pembibitan kan harus dilakukan ya. Iya, sama betul. para petani ya. Iya, betul. Karena salah satu yang ada yang di desa tani ini, salah satunya disebutnya atau bilang kita adalah core bisnis kita ya. Karena tadi mungkin Mang Ade juga bilang, mungkin ini kita biaya investasi buat petani, itu kita tidak ada kerjasama sama petani bagi penghasilan ya. Itu semuanya milik petani, asal mereka menabung apa yang kita investasikan buat mereka, baik itu di konvensional ataupun greenhouse dengan hitungan tertentu, itu mereka cukup menabung, dan itu ketika jangka waktunya sudah sampai maka kita kembalikan kepada mereka. Maka otomatis di desa tadi kita ada juga pengurus, termasuk Mang Ade, termasuk saya. Yang sama, saya juga manusia, Mang Ade juga manusia. Yang perlu sama petani yang perlu makan. Maka di desa tani ini berdirilah core bisnisnya. Mungkin yang terbesar ya rumah packing ya, rumah kemasan ini yang Rumah terbesar. kemasan, Nah, ada juga rumah semai. Ini Apa itu rumah Ah, semai? oke. Rumah semai. Mungkin insan muda pada belum dengar nih rumah Betul. semai itu Ya. apa gitu. Rumah kan. semai. Jadi rumah semai itu, jadi karena dibilang di desa tani ini mungkin tiap hari atau tiap pekannya itu ada yang nanam, ada yang panen, ya itu. Maka di sana kita ada satu orang yang bagian itu dinamakan itu bagian produksi. Kata bilang kita adalah direktur produksi yang mengatur pola tanam yang ada di desa tani ini. Nah, salah satu cara mengatur pola tanam itu tadi kan ada namanya sayuran daun, ada yang kubis, mungkin Mang Ade tadi bilang ada 12 macam komoditi yang ada di kita, dan itu pun harus kita atur, dan itu bisa diatur di rumah semai.
Jadi si rumah semai bagian kepala produksi itu dia menyemai. Misalkan sayuran daun dalam 1 minggu itu ada 4 orang yang harus nanam. Maka harus disediakan untuk 4 orang untuk per pekan pertama. Pekan kedua harus disiapkan juga untuk 4 orang. Nah itu diatur semuanya dari rumah semai. Ya, itu semua pembagiannya jelas pembagiannya. Itu untuk sayuran daun, untuk kubis. Ya, gitu. Jadi di rumah semai itu kan terjadi transaksi ekonomi kan. Iya. Perputarannya di situ koperasi dan petani. Daripada mereka beli di luar sana dengan harga yang lebih tinggi, ya udahlah belinya ke koperasi aja. Wong di koperasi juga ada yang hidup gitu kan. Dan harganya bisa lebih rendah dari penyemaian pada umumnya. Bersaing lah ya harga ya. Tadi saya tertarik banget tuh Mang. Ibaratnya kalau yang tadi saya tangkap nih insan muda nih, petani itu raja di sini ya. Betul. Jadi hasilnya itu misalkan yang tadi Mamangnya bicara itu jadi dikasih harus nabung ya sistemnya ya. Betul. Nabung tapi nanti yang tempat tanamnya itu buat siapa ini? Gitu kan yang harus diperjelas itu ya kan, apakah nanti di akuisisi sama pihak manajemennya atau balik lagi ke petaninya? Yang dia investasi tadi dan modal kerja itu ada potongan wajib lah istilah kita di setiap mereka mengambil invoice mereka dalam tiap minggunya. Jadi dalam invoice itu hasil panen mereka berapa nih dalam 1 minggu. Terus tabungan wajibnya udah kita tentukan berapa tuh per minggu itu. Terus modal kerjanya berapa, bibit dan pestisida. Nah sisanya itu 100% buat beliau-beliau. 100%. Enggak kita bungut bunga seperak pun atau sepersen pun. Saya speechless banget ini San Muda. Ini 100% loh. 100% itu hak milik mereka, profitnya. Nah, tadi seperti Pak Ustadz bilang, Mang Ade, pengurus karyawan teknis, karyawan lapangan itu makannya dari mana? Nah itu yang dari core bisnis kita bangun. Rumah semai, rumah kepacking, rumah saprodi, rumah agro eduwisata, dan mungkin kedepannya rumah kompos dan rumah ternak. Nah itu sebagai mesin uangnya koperasi untuk menutupi operasional yang ada. Jadi kalau petani mah udah tinggal menikmati ya, betul. Tinggal mengembalikan, dan mengembalikan juga itu bukan buat kita, koperasi. Buat beliau lagi. Balik lagi ke beliau ya. Masya Allah, Insan Muda sangat luar biasa sekali di konsep desa tadi ini. Nah tadi Mang Ade menyebutkan juga rumah packaging ya. Iya betul. Itu rumah packaging untuk hasil dari tanamannya atau hasil yang sudah diolah Mang Ade? Hasil panen Kang. Jadi pasca panen tuh kadang sebuah pemberdayaan itu selalu bermasalah dengan pasar ya. Kadang kita udah produksi tapi saat si pemberdayaan ini mau menjual sulit, dan itu menjadi sebuah keterpurukan sebuah program. Nah Desa Tani kebetulan dan alhamdulillah rumah packing ini berdiri lebih dulu sih dari Desa Tani di tahun 2015. Udah ada duluan ya berarti ya. Sebagai usaha pribadinya Mang Ade, dulunya namanya Saganeti Farm, tapi sekarang udah dilebur ke sebuah koperasi ya, sahamnya udah dilebur juga. Nah ini yang membeli hasil produksi petani. Jadi petani di sini udah nggak gambling lagi Kang, kayak di luar sana. Nggak bingung-bingung lagi ya. Kang mungkin pernah baca berita lah, yang lempar-lemparin tomat, yang ngamuk-ngamuk sampai dibuang di jalan karena harganya jatuh dan negara nggak hadir gitu kan. Di sini enggak. Semua jenis tanaman yang ditanam di sini udah ditunggu bayar. Harganya insya Allah bayar tinggal jemput doang ya berarti ya. Jadi petani udah enak, ada harga kontrak tertinggi dan terendah. Jadi saat rendah kita subsidi, di saat tinggi ya kita flat lah gitu kan. Jadi mereka udah gak gambling lagi, insya Allah. Kalau Kang Jajan sendiri kan, kalau untuk bibit-bibitnya nih yang paling susah dicari itu bibit apa? Tadi kan namanya ada yang berbau-bau Jepang ya? Betul ya. Betul. Kalau dibilang bibit untuk di pertanian itu biasanya gampang-gampang susah Kang. Kenapa dibilang gampang-gampang susah? Kalau dibilang gampang susah, kalau bibit misalkan ada satu komoditi merek tertentu, ini lagi viral ya, lagi laku-lakunya ya, itu kadang-kadang hilang di pasarnya, itu hilang, kita cari kemana-mana pun hilang, nggak ada bibit seperti itu. Maka kita pun harus ganti bibit itu sendiri, dan kita pun belum tentu tahu kualitas dengan bibit itu sendiri. Makanya kita harus betul-betul cari ada kita beberapa, misalkan katakanlah beberapa, misalkan kita dari letes-letesan ya, dari letes-letesan kita harus bisa menganalisa bibit apa aja. Jadi kita bukan tidak terpaku ke dalam satu
di Varietas. varietasnya satu perusahaannya. Kadang-kadang itu hilang gitu. Kalau lagi rame-ramenya kalau laku hilang di pasaran. Tahu-tahu harganya aja tinggi. Tahu-tahu nongol lagi udah tinggi ya. Tinggi lagi, udah kaget ya. Kayak permainan lah. Iya. Kalau misalkan kolaborasi dengan Dompet Duafa Jabar nih, kedepannya apa yang akan dilakukan Mang Ade nih? Kan kita tahu nih kalau di daerah Kabupaten Bandung ini kan terkenal sekali dengan pariwisatanya gitu kan. Ada nggak nanti kolaborasi kedepannya tuh untuk meluaskan sayapnya. Iya, sayapnya untuk agrowisata ya. Bidangnya Bidangnya. Sebenarnya sih sekarang udah berjalan kan. Jadi konsep desa tani ini kalau maaf ya, kalau yang lain kan udah benar-benar menggaungkan integrated farming. Petani itu wajib melakukan dari hulu sampai hilir, dari pembuatan kompos, budidaya sampai penjualan. Nah kita mah insya Allah lah udah bertahun-tahun melakukan itu semua. Saat ini kita benar-benar pengen nyatuin 3 bidang kan, triple unity, 3 bidang dalam kesatuan, yaitu pertanian, peternakan, dan agroeduwisata. Karena yang bisa kita jual, agroeduwisata. Karena yang bisa kita jual ternyata bukan, kalau pertanian itu bukan brokolinya doang. Kita nanam cabai, kita jual cabainya doang. Ternyata yang bisa kita jual itu piunya bisa kita jual. Edukasinya, value-nya, itu menjadi sebuah nominal buat petani. Jadi yang kita targetkan petani itu cuman dapat hasil musiman, kita bisa targetkan bulanan dan mingguan. Berarti kebermanfaatnya lebih luas lagi ya untuk para petani ya. Dan bahkan mungkin teman-teman yang bisa berdaya tuh lebih banyak lagi kan. Yang paling penting itu. Nah, Mang Ade nih, karena keterbatasan waktu kita juga nih Mang Ade. Siap mungkin kan. Bisa kasih closing statement-nya nih untuk insan muda yang pengen menjadi petani milenial nih Mang Ade nih. Mungkin bisa kasih ininya ya, closing statement-nya Mang Ade. Lihat fakta aja ya Kang, lihat fakta aja untuk generasi muda sangat penting untuk mau memilih menjadi seorang petani. Kenapa? Karena sampai kapanpun kita mesti membutuhkan tangan. Dan ingat negara kita tuh negara agraris gitu kan, yang harus berhasil di bidang pertanian gitu kan. Nggak harus malu lagi menjadi seorang petani. Karena stigma yang ada akan kita follow up, akan kita hapus stigma terhadap petani itu kan gitu kan. Dan ya teman-teman bisa lihat lah, petani itu kan nyiramnya udah dari IoT, udah dari handphone gitu kan. Terus enggak sememalukan yang teman-teman pandang. Dan kita lihat fakta, ya faktanya lahan petani juga udah mulai udah oke. Udah oke gitu loh. Lahan makin menyempit. Hampir sama kayak UMR-nya orang kantoran ya. Iya. Kita lihat fakta yang satu lagi Kang, lahan makin menyempit, tapi perut terus bertambah. Antara supply dengan demand pasti nggak balance. Suatu saat nanti justru yang menjadi raja itu bukan yang megang nuklir, tapi yang megang pangan. Itu yang mungkin bisa jadi motivasi buat generasi supaya mau menjadi petani gitu kan. Kalau dari Kang Jejeng sendiri Kang, kalau dari saya nih, kalau petani ya milenial ya. Kalau dari saya, ini menurut pandangan saya, petani itu adalah pahlawan pangan dari tatanan suatu negara. Berapapun kuat negara itu pasukannya, tanpa ada petani, yakin bakalan lemah. Dan harus diingat, hidangan yang ada di meja-meja yang kita makan tiap hari itu adalah dari tangan-tangan para petani. Kalau saya bilang yang terakhir mungkin 1000, kita lebih baik menyatakan 1 karya nyata daripada 1000 rencana. Ini yang ada di Desa Tani ini 1 karya nyata, mimpi kita yang sudah terwujud ya. Mudah-mudahan ini menjadi, mungkin di Desa Tani ini ada regenerasi muda yang mungkin mau mereka bertani, bahwa petani itu tidak jorok, petani itu menjanjikan ya para petani, dan petani itu tidak ada yang mengontrol masalah waktu itu. Kalau misalkan dia kerja, itu dia kerja di Alpa, di apa ya, maaf ya, kami sebutkan itu mungkin terbatas oleh waktu ya. Tapi buat petani, mereka mau datang jam berapa, mau pulang jam berapa, itu adalah suatu udah diatur sendiri. Itu kemerdekaan buat para petani itu sendiri. Oke, itu Insan Muda, obrolan kita terkait Desa Tani Pemberdayaan dari Dompet Duafa Jawa Barat ya, dalam bidang ekonomi ya. Nah, bagi insan muda harus dicatat benar-benar dalam pikirannya ya, Kang Ade ya. Iya. Jadi Indonesia ini merupakan negara agraria. Ya, agraria itu banyak banget lahan-lahan pertanian yang bisa kita munculkan ya.
Jadi harus ada aktivitasnya terlebih dahulu nih, aktivitas nyatanya nih, jangan 1000 Rencana. gitu ya, tetapi nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, betul. Nah, kalau untuk insan muda yang ingin benar-benar mau menjadi petani milenial, bisa datang ke Desa Tani ini ya. Nanti Boleh bisa ada bicara program dengan- khusus untuk pet meal. Apa tuh pet meal tuh? Petani Petani milenial. milenial. Singkat. Karena kita juga punya program Punya sekolah program. tani kan. Sekolah tani Sekolah juga tani ya. ada yang short time, Iya, ada yang iya. long time, ada dua Kalau kelas. short time itu berapa lama? Short time itu yang seperti kemarin itu 2 malam 3 hari kan. 2 malam. Itu kita rencananya 2024 tuh kita bikin tuh setahun 4 kali per 3 bulan. Kalau yang long time itu kita buka itu sepanjang tahun pendaftarannya. Dan beliau-beliau ini yang mau belajar bisa milih mau yang 1 bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan. Oh, ada jaga-jaganya ya. Dan jangan pusing juga buat teman-teman yang masih sekolah atau yang udah kerja. Soalnya sekolah tani kami ada kelas karyawan juga. Oh, wih, Ada yang lengkap seminggu insan 3 muda. kali, mau seminggu 2 kali, sangat diperbolehkan. Yes, bener banget insan muda. Waduh, masya Allah banget ya insan muda ya, obrolan kita nih variatif banget dan banyak ilmu-ilmu yang bisa diserap sama insan muda sekalian. Langsung aja insan muda yuk yang mau jadi petani Petani milenial, milenial. langsung bisa datang ke Desa Tani ataupun ada sosmednya? Ada. Ada ya? Desatani.id. Desatani.id. Cari info sebanyak-banyaknya insan muda. Terima kasih. Sama-sama, Kabarnya. sama-sama Kang Kang. Jajang, semoga Sama-sama. bisa memberikan manfaat lebih Amin. dan kesejahteraan lebih untuk para petaninya ya. Amin. Mungkin itu aja insan muda yang bisa kita bahas di Desa Tani ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dede TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertamasya, luaskan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.